Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Devi Suci Lastari dari 6 IC Manajemen dengan NPM 2210 6310 20 109. Di video kali ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari mata kuliah yang tidak dipelajari saat semester 6 dikarenakan saya sedang mengikuti MBKM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menjadi fondasi bagi setiap usaha yang ingin bertumbuh dan berkelanjutan, yaitu Total Quality Management atau TQM. Kita akan mempelajari bagaimana sebuah rencana yang solid berfungsi sebagai peta jalan untuk mengubah ide menjadi bisnis yang sukses dan terarah. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu kualitas. Di tengah sengitnya persaingan global saat ini, setiap entitas bisnis berusaha keras untuk berada di garis terdepan. Lantas, apa sebenarnya rahasia untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tampil sebagai pemenang dalam area kompetisi? Jawabannya terletak pada satu elemen krusial, yaitu kualitas. Kualitas melampaui sekadar produk tanpa celah. Ia mencakup keselarasan hasil dengan standar yang ditetapkan. Dan yang terpenting, kemampuannya untuk merebut hati konsumen. Di era modern saat ini, definisi kualitas sepenuhnya ditentukan oleh perspektif pelanggan. Kerangka kerja untuk meraih kualitas yang superior ini dikenal sebagai Total Quality Management. Di dalam Total Quality Management ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu focus on customer, yang kedua yaitu employee involvement, yang ketiga yaitu process centered, yang keempat yaitu integrated system, yang kelima strategic and systematic approach, yang keenam decision making based on fact, yang ketujuh yaitu communication, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu continuous improvement. Ini adalah sebuah filosofi mendalam yang dibangun di atas 3 pilar utama. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan, yang kedua yaitu keterlibatan penuh seluruh karyawan, dan yang terakhir yaitu peningkatan kinerja secara terus-menerus. Filosofi TQM ini tidak lahir begitu saja, melainkan dibentuk dari gagasan brilian para pionir kualitas. Yang pertama yaitu dari W. Edwards Deming. Ia dianggap sebagai arsitek gerakan TQM. Deming memperkenalkan siklus Deming atau PDCA, Plan, Do, Check, and Act. Ia juga mengajukan 14 poin penting Deming yang menekankan perbaikan berkelanjutan pada produk dan layanan, penghapusan ketergantungan pada inspeksi massal, serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari rasa takut. Selanjutnya yaitu Joseph M. Juran. Ia mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan atau fitness for use. Ia mewariskan trilogi Juran yang terdiri dari perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas, serta menyoroti prinsip Pareto yang menyatakan bahwa mayoritas masalah, sekitar 80%, seringkali bersumber dari minoritas penyebab, yaitu sekitar 20%. Yang terakhir yaitu Philip B. Crosby. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kualitas berarti kesesuaian dengan persyaratan, dan standar kinerja yang harus dicapai adalah zero defects atau tanpa cacat sama sekali. Bagi Crosby, sistem kualitas berfokus pada pencegahan masalah, bukan pada hanya mendeteksi setelah terjadi. Selanjutnya yaitu kepercayaan sebagai fondasi dan biaya kualitas yang buruk. Filosofi TQM ini akan kehilangan kekuatannya tanpa fondasi yang kokoh, yaitu kepercayaan. Kualitas dan daya saing global adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kualitas yang buruk tidak hanya mengakibatkan produk yang cacat, tetapi juga menimbulkan biaya tersembunyi yang mengikis profitabilitas.
seperti beban lembur yang berlebihan, biaya penanganan keluhan pelanggan, dan yang paling merugikan yaitu rusaknya reputasi suatu bisnis atau perusahaan. Sebaliknya, tingkat daya asing yang tinggi secara langsung berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Lalu, apa saja faktor paling vital untuk mencapai semua ini? Yaitu sumber daya manusia. Kisah sukses negara-negara seperti Jepang dan Jerman menjadi bukti nyata bahwa tenaga kerja yang terampil, berdedikasi, dan diberdayakan suatu negara mampu bangkit dari keterburukannya dan menjelma menjadi kekuatan ekonomi global yang dominan. Keinginan pelanggan yang seringkali abstrak dapat diterjemahkan sebagai spesifikasi teknis yang konkret melalui metode Quality Function Deployment atau QFD. QFD sendiri adalah pendekatan terstruktur yang memastikan suara pelanggan didengar dan diintegrasikan dalam setiap tahapan pengembangan, mulai dari fase desain awal hingga proses produksi akhir. Alat utamanya adalah House of Quality atau rumah kualitas. Berikut adalah gambar dari House of Quality atau rumah kualitas. The House of Quality adalah alat perencanaan yang digunakan untuk Quality Function Deployment atau QFD. Di sini terdapat Voice of Consumer atau suara pelanggan, yaitu ada di bagian kiri diagram mewakili apa yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan. Yang kedua yaitu ada technical requirements atau persyaratan teknik. Di sini adalah bagian atas diagram mewakili bagaimana perusahaan akan memenuhi kebutuhan pelanggan secara teknis. Selanjutnya yaitu ada relationship matrix atau matriks hubungan, ada di bagian tengah menunjukkan seberapa kuat hubungan antara voice of the consumer dan technical requirements. Selanjutnya yaitu ada interrelationship atau hubungan antar teknis. Atap dari rumah tersebut menunjukkan hubungan atau konflik antara persyaratan teknis yang berbeda. Selanjutnya ada consumer requirements priorities atau prioritas hubungan pelanggan, ada di bagian kanan menunjukkan seberapa penting setiap kebutuhan pelanggan. Lalu ada technical requirements priorities atau prioritas persyaratan teknis, ada di bagian bawah menunjukkan prioritas untuk setiap persyaratan teknis berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada competitive evaluation atau evaluasi kompetitif, ada di bagian paling kanan, yaitu untuk membandingkan produk atau layanan perusahaan dengan pesaing berdasarkan kebutuhan pelanggan. Untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dan membutuhkan perbaikan proses yang bersifat transformatif, kita memerlukan metodologi yang lebih tangguh, yaitu Six Sigma. Ini bukan sekadar seperangkat alat, melainkan sebuah metodologi berbasis data yang bertekad mencapai tingkat kesempurnaan operasional. Dengan target ambisius hanya dengan 3,4 caca per 1 juta kesempatan. Kekuatan inti Six Sigma ini terletak pada siklus 5 tahap yang sistematis, yang kita kenal sebagai DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Kita telah menyelesaikan perjalanan yang komprehensif, dimulai dari memahami filosofi fundamental Total Quality Management atau TQM, kemudian menggunakan Quality Function Deployment atau QFD untuk benar-benar memahami dan mengintegrasikan suara pelanggan. Lalu manfaat 7 alat pengendalian kualitas atau 7 key tools untuk mengatasi berbagai masalah operasional hingga mengimplementasikan proyek Six Sigma untuk mencapai perbaikan kinerja yang revolusioner dan dramatis. Semua upaya ini bermuara pada satu tujuan krusial, yaitu menciptakan nilai superior yang tak tertandingi bagi pelanggan. Sekian video paparan dari saya. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Total Quality Management, serta bagaimana kualitas menjadi kunci utama dalam memenangkan persaingan di era globalisasi ini.
See you.